Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari. Saya dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi kelas TK1A. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian penyearah gelombang penuh. Nah, ini dia rangkaian penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh itu sendiri adalah suatu sistem penyearah yang menyearahkan semua siklus gelombang sinusnya menggunakan dua blok dioda yang bekerja secara komplement. Dioda 1 itu bekerja pada fase positif dan dioda 2 itu bekerja pada fase negatif. Nah, terdapat beberapa komponen di sini, yaitu ada phase-in. Di dalam phase-in ini terdapat amplitude dan frekuensi yang sudah diatur supaya VAC-nya itu mendapatkan nilai sebesar 12 volt. Nah, amplitudenya itu 326 volt dan frekuensinya itu 50 Hz. Sedangkan trafo, transformator pada rangkaian ini menggunakan transformator CT atau center tap, yaitu memiliki dua buah output sinyal AC dengan fase kebalikan. Itu fase ini adalah fase positif dan fase pada bawahnya itu fase negatif. Selanjutnya ada AC voltmeter dan ada dioda. Nah, pembeda dari penyearah gelombang setengah dan penyearah gelombang penuh yaitu pada diodanya. Penyearah gelombang setengah itu menggunakan satu dioda dan penyearah gelombang penuh itu menggunakan dua buah dioda. Dioda 1 itu bekerja pada fase positif dan dioda 2 itu bekerja pada fase negatif. Nah, cara kerjanya itu saat transformator itu mengirimkan sinyal positif ke D1, maka D1 akan mengalami bias maju atau forward yang akan mengirimkan sinyal positifnya. Sedangkan D2 akan mengalami bias balik atau reverse yang akan menghambat sinyal negatifnya. Sedangkan pada saat transformator itu mengirimkan sinyal positif ke D2 dan sinyal negatif ke D1, maka D1 akan mengalami bias balik atau reverse dan akan menghambatnya, dan D2 akan mengalami bias maju atau forward dan mengirimkan sinyal positifnya. Selanjutnya ada switch. Pada rangkaian ini terdapat 9 switch, yaitu switch X, 1, 2, 3, switch A, B, C, D, E, yang sudah ditempatkan pada switch X, yaitu pada D2, switch 1, 2, 3 itu pada kapasitor, dan switch A, B, C, D, E itu pada resistor. Nah, resistor yang digunakan ini ada 5 nilai, yaitu 560 ohm, 1 kilo ohm, 10 kilo ohm, 27 kilo ohm, dan 100 kilo ohm. Sedangkan pada kapasitor ini menggunakan kapasitor elko atau elektrolit kapasitor dengan nilai 100 mikrofarad, 407 mikrofarad, dan 100 mikrofarad. Selanjutnya ada ground dan ada oscilloscope. Sekarang kita mulai melakukan percobaannya dengan mengaktifkan bagian switch B-nya terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya itu sama seperti penyearah gelombang setengah, yaitu bentuknya dari setengah gelombang AC dengan setiap siklus AC yang kedua itu dilewati, sehingga meninggalkan celah dari setiap siklus gelombangnya. Nah, bisa dilihat outputnya masih belum stabil. Selanjutnya kita coba mengaktifkan switch X dan switch B-nya. Gelombang yang dihasilkan yaitu penyearah gelombang penuh, yaitu penggabungan dari siklus positif dan siklus negatif yang sudah dibalik menjadi siklus positif. Dan outputnya masih belum stabil. Coba kita aktifkan kapasitornya. Nah, kita aktifkan kapasitor yang pertama, yaitu switch 1 dengan switch A. Nah, dihasilkan gelombang seperti ini, mendekati garis lurus. Selanjutnya, switch B. Mendekati garis lurus juga dengan output yang stabil, yaitu 15,5 volt. Switch C. Garis lurus dengan output 16,2 dan itu sudah stabil. Switch D
garis lurus juga dengan output sebesar 16,3 volt, dan switch A, garis lurus juga dengan output sebesar 16,4 volt, dan selanjutnya kita coba mengaktifkan switch 2. Dengan switch A. Gelombangnya hampir mendekati garis lurus dengan output 15,9. Coba switch B. Garis lurus juga dengan mendekati garis lurus dan outputnya juga stabil 16,1. Untuk switch C, garisnya lurus dengan outputnya 16,3 volt. Switch D, garis lurus dengan outputnya 16,3 volt. Dan switch A, yaitu garis lurus dengan 16,4 volt. Nah, untuk switch yang ketiga, karena nilainya besar, kapasitornya sama dengan switch yang pertama, jadi kita langsung aja menuju ke tabel dari hasil percobaan ini. Nah, ini dia hasil tabel dari percobaan tadi setelah mengaktifkan beberapa switch dan menonaktifkan juga beberapa switch. Nah, yang pertama yaitu switch B yang diaktifkan, voltasenya itu masih belum stabil. Itu antara min 0,02 sampai 0. Begitupun dengan yang kedua, itu yang diaktifkan switch X dan switch B, VDC-nya pun juga belum stabil. Antara minus 0,02 sampai 0,0. Dan yang ketiga, setelah switch 1, 2, maupun 3 diaktifkan dengan percobaan beberapa resistor, itu nilainya sudah mulai stabil. Bisa dilihat dalam kolom yang warna kuning. Nah, dari tabel ini bisa diambil kesimpulan pada saat resistornya itu sama dan kapasitornya itu berbeda, semakin besar nilai kapasitor, maka semakin besar nilai VDC-nya. Bisa dilihat dari, kita ambil contoh dari switch A. Nah, switch 1 dan switch 2. Pada saat switch 1 dan switch A yang diaktifkan, itu VDC-nya 15 ohm. Itu VDC-nya 15 volt. Dan pada saat switch 2 dan switch A yang diaktifkan, itu 15,9 volt. Nah, itu artinya semakin besar kapasitor, semakin besar nilai VDC-nya juga. Nah, sekarang kita pada saat kapasitor yang sama. Pada saat kapasitor yang sama dengan nilai resistor yang berbeda. Bisa dibuktikan, semakin besar nilai kapasitor, maka semakin kecil nilai VDC-nya juga. Nah, bisa dilihat, kita ambil contoh switch 1. Switch 1 saat di-on-kan semua dan dengan resistor yang berbeda-beda. Switch A itu adalah nilai resistor paling tertinggi dan switch B itu nilai yang paling terendah. Bisa dilihat urutannya. Nah, semakin kecil nilai resistornya, maka semakin besar nilai VDC-nya. 16,4, 16,3, 16,2, 15,5, dan 15 volt. Nah, selain itu, dari tabel ini juga bisa diambil kesimpulan, saat tadi sebelum ada kapasitor, itu nilai VDC-nya masih belum bisa stabil, belum bisa menunjukkan sebuah nilai. Nah, pada saat kapasitor sudah mulai diaktifkan, nilai VDC itu mulai stabil dan menghasilkan sebuah nilai. Itu artinya kapasitor itu juga dapat membantu atau memberi tegangan sehingga menghasilkan sebuah tegangan yang memiliki nilai tertentu. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa penyarah gelombang penuh itu lebih baik dibanding penyarah gelombang setengah. Kenapa? Karena penyarah gelombang penuh ini memiliki nilai riak atau ripple yang lebih sedikit dibanding penyarah gelombang setengah.
Hal ini terjadi karena gelombang pada penyarah gelombang penuh itu menghasilkan gelombang yang lebih rapat. Jadi penyearahnya itu akan tetap mengeluarkan output pada periode gunung dan lembah yang sudah dibalik pada siklus sinusnya. Nah, selanjutnya itu kapasitor. Kapasitor ini pada rangkaian berperan sebagai filter atau penyaring. Nah, berfungsi untuk mengurangi nilai ripple atau riak sehingga arus yang dihasilkan itu mendekati sebuah garis lurus. Nah, sudah dibuktikan tadi beberapa gelombang yang sudah dihasilkan itu pada saat kapasitor on atau aktif itu gelombangnya mulai lurus. Bahkan ada beberapa yang sudah lurus. Nah, selain itu, saat kita lihat dari tabel ini, saat kapasitor sudah mulai diaktifkan, nilai VDC-nya itu mulai stabil. Itu artinya kapasitor itu juga membantu memberikan tegangan sehingga menghasilkan pergeseran level tegangan ke nilai tertentu dan menghasilkan nilai yang tetap. Dan cara kerjanya kapasitor adalah pada saat tegangan AC ini diterapkan pada siklus positif atau D1, maka D1 akan mengalami bias maju atau forward, dan D2 akan mengalami bias balik atau reverse. Nah, sepanjang siklus ini, maka arus D1 akan mendapatkan filter. Sehingga pada saat VS ini naik, maka kapasitor akan mengalami pengisian secara penuh mencapai Vmax atau tegangan maksimal. Dan jadi VS dengan V pada kapasitor ini akan setara. Sedangkan pada saat VS ini mulai turun, maka kapasitor juga akan melepaskan energi dan secara bertahap mulai berkurang. Sedangkan pada saat tegangan AC ini diaktifkan atau diterapkan pada D2 atau sinyal negatif, maka kebalikannya D1 akan mengalami bias balik atau reverse, D2 akan mengalami bias maju atau forward. Nah, sepanjang siklus ini, pada saat VS naik, maka kapasitor juga akan mengalami pengisian, namun tidak secara penuh. Sehingga besar dari V atau tegangan AC itu belum bisa setara dengan tegangan pada kapasitor, bahkan masih lebih tinggi. Pada keadaan atau kedua siklus ini, maka arus akan dialirkan pada arah yang sama dan melintasi atau melewati tahanan beban atau FL. Itu cara kerja kapasitor. Nah, untuk kapasitansinya lebih baik yang sedikit atau lebih baik yang besar. Untuk penyearah gelombang penuh ini, lebih baik menggunakan kapasitansi yang lebih sedikit atau lebih kecil, karena penyearah gelombang penuh ini menghasilkan gelombang yang banyak puncak dan rapat. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.